Tuhan bekerja sesuai dengan tujuannya. Tuhan bekerja sesuai dengan maksud dari apa yang Ia rancangkan bagi kita. Rancangan Tuhan itu jauh daripada rancangan kita. Alkitab mengatakan seperti tinggi dari langit dan bumi, demikianlah rancanganku daripada rancanganmu. Kadang manusia hanya merencanakan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan semua itu. Saudaraku, manusia seringkali melakukan apa yang tidak ia ketahui. Tetapi Tuhan adalah Maha Tahu yang telah merencanakan semua untuk kebaikan kita. Segala sesuatu telah dibuat sedemikian rupa mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu ikuti saja rancangan Tuhan dalam hidupmu. Alkitab mengatakan tidak ada satu kuasa di dunia ini yang sanggup menarik engkau keluar dari tangan Allah, dari rancangan Allah, kecuali engkau sendiri yang mau keluar dari rancangannya itu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan akan selalu jadi bagian hidupmu. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari orang Aceh. Saudaraku, kita tahu sendiri kota Aceh atau daerah Aceh adalah satu daerah yang sangat religius dalam soal agama. Mereka begitu begitu kusuk. Mereka begitu taat dalam memegang teguh keyakinan dan agama mereka. Namun saudara-saudaraku, seperti kita ketahui bersama, tangan Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan sedang melirik mereka untuk menyelamatkan mereka. Kesaksian ini, yang hidup ini, akan kita saksikan dari Aceh. Selamat menyaksikan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinda Divina Panael, biasa dipanggil Dio. Nah, saya berasal dari Aceh, asli suku Aceh, dan kebetulan saya lulusan Madrasah Aliyah di tahun 2015 juga. Puji Tuhan, sekarang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu berawal dari story di tahun 2017. Di tahun 2017 itu ketika saya merantau ke Jakarta, beberapa bulan di Jakarta itu banyak banget problem yang saya dapetin ketika itu. Banyak banget problem. Dan setelah itu saya tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ketika itu memang problem lagi benar-benar menumpuk banget dari semua persoalan, pekerjaan, teman, belum lagi masalah keluarga yang memang selalu ditimpa-timpa terus gitu. Finansial banyak banget waktu ketika itu lagi guncang-guncangnya masalah dalam kehidupan gitu. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang mau bantu gitu waktu itu. Sampai akhirnya bener-bener udah putus asa, udah bener-bener nggak ada harapan lagi lah dalam hidup. Itu udah mikir seperti itu. Sampai pas malamnya itu, tengah malam itu, sampai itu dalam pas tengah malam itu udah bener-bener kayak, oh ya udahlah, mau apa lagi gitu. Sampai rencana mau bunuh diri waktu itu, mau loncat dari apartemen di tempat saya tinggal waktu itu. Itu pas ketika mau loncat itu bener-bener di situ susah mau bicaranya. Itu bener-bener yang aku rasakan itu tuh luar biasa banget waktu itu. Pas mau loncat itu, ketika udah di balkon itu udah bener-bener posisi itu tinggal terjun doang ya. Itu yang saya dengar, itu yang saya rasakan, nggak pernah terlupakan sampai sekarang. Itu suara begitu lembut, begitu halus gitu, mengucapkan kata jangan 3 kali, jangan gitu. Di situ bener-bener bingung gitu, ini apa sih, bener atau enggak gitu, antara nyata dan enggak. Tetapi itu kayak suara itu bener-bener nyata gitu, tapi nggak tahu di mana suaranya itu. Sampai kebingungan, sampai akhirnya itu udah pasrah, duduk di balkon, sempat duduk di balkon, nangis di situ, masih nangis gitu.
berusaha gimana caranya bisa menenangin diri gitu, nggak bisa gitu, belum lagi kebayang dengan suara itu. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, saya masuk ke dalam, saya coba saya coba sholat tahajud di situ. Dan posisinya ketika saya mau bunuh diri itu bener-bener posisinya saya udah kayak bener-bener udah pasrah, udah bener-bener kayak udahlah nggak ada Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan ada, pasti Tuhan menyelamatkan gitu. Posisinya di situ udah bener-bener pasrah, udah bener-bener nggak percaya sama Tuhan lagi gitu. Sampai akhirnya saya bawa sholat tahajud. Pas di sholat tahajud di situ saya berdoa sama Tuhan, antara yakin dan nggak yakin sebenarnya. Pas ketika saya berdoa itu antara yakin dan nggak yakin selesai sholat tahajud, banyak itu sih di situ. Saya berdoa sama Tuhan sampai sampai di dalam doa itu pun saya menantang Tuhan gitu, kalau Tuhan itu benar-benar ada tolong jawab gitu. Sampai akhirnya setelah sholat tahajud selesai berdoa, saya bawa tidur. Pas udah bawa tidur, nggak lama saya tidur tiba-tiba kebangun. Nah, dalam bangun ini itu semua gelap, semua ruangan itu gelap, tapi nggak kelihatan barang-barang apa-apa, nggak ada. Itu benar-benar gelap, nggak ada kelihatan apa-apa pun. Benar-benar gelap. Tiba-tiba di pandangan depan pandangan mata saya itu tiba-tiba cahaya keluar. Tiba-tiba cahaya keluar sampai menyinari semua tuh, sampai menyinari semua, sampai terang semua. Setelah terang semua itu terang lagi sinar yang kedua keluar lagi. Sinar yang kedua keluar lagi, dan itu posisi benar-benar lebih terang lagi daripada sinar yang kedua gitu, daripada sinar yang pertama. Setelah itu makin kesini makin besar sinarnya, sampai saya di situ melihat sosok yang nggak pernah saya lihat sama sekali. Yang mungkin di agama saya dulu mungkin saya beranggapan oh itu Nabi Isa atau apa, but ini uh, apa memang nggak semirip dan nggak sempurna seperti apa yang udah ada banyak orang gambarkan dengan ilustrasi mereka gitu ya. Ini benar-benar berbeda gitu. Di situ sosok itu saya lihat, dia senyum, nggak ada berkata apa-apa, cuma senyum. Nggak lama dia senyum, dia muter balik balik ke arah posisi yang dia keluar tadi. Dia balik, setengah perjalanan dia balik, tiba-tiba dia noleh lagi. Dia noleh lagi, habis itu dia senyum. Setelah dia noleh, dia senyum lagi ke saya gitu. Pas dia senyum itu, saya di situ penuh dengan kebingungan ya, antara nyata dan enggak gitu. Sampai akhirnya setelah itu ya udah hilang gitu. Pas udah hilang gitu, tiba-tiba bangun pagi gitu. Pas udah bangun pagi, itu masih sempat kepikiran soal mimpi itu. Sampai saya cari tahu itu sampai berapa lama itu saya nyari tahu tentang mimpi itu ke teman sosial media dan lain. Sampai akhirnya itu kejadiannya itu di 2017 Oktober. 2017 Oktober itu dari masalah-masalah yang saya ini sebelum ketemu sama mimpi itu. Setelah mimpi itu antara kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada problem gitu, kayak nggak ada apa yang aku alamin gitu, karena seketika kayak semua itu benar-benar membaik, walaupun nggak sepenuhnya benar-benar stabil gitu. Dalam prosesnya itu saya dapat kerjaan lagi, dalam prosesnya itu kayak seiring berjalannya waktu sampai itu di awal 2018 saya ketemu salah satu teman kenalan saya ketemu sama dia. Sama sekali pertama kali sama dia itu saya belum pernah ketemu, karena kita berteman melalui media sosial. Kita ketemu sama dia pas satu hari, kita ketemu sama dia, aku langsung cerita sama dia, langsung terbuka sama dia. Dan posisinya di situ saya nggak tahu dia itu Muslim kah, Kristen kah, atau agama saya nggak tahu. Saya langsung terbuka sama dia, cerita sama dia. Setengah perjalanan saya cerita, tiba-tiba dia ngomong, nanti setelah kamu cerita saya doakan kamu ya, kata dia gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Dan posisinya di situ saya benar-benar nggak tahu ya dia itu agamanya apa. Habis itu sebelumnya juga saya nggak tahu gimana cara doa orang Kristen, Katolik atau agama lain, saya nggak tahu kecuali Muslim gitu, karena posisinya saya benar Muslim di situ. Sampai akhirnya selesai cerita, dia doain, di situ saya nangis gitu, nggak nangis gimana, tiba-tiba pas lagi dia mendoakan itu tiba-tiba air mata jatuh sendiri gitu, sampai nangis gitu.
Dia bilang ya nggak apa-apa gitu, sampai dia doain, bapak begini nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya selesai berdoa, ya udah dia pulang. Pas dia udah pulang, dia nge-WhatsApp lagi, besok mau ikut nggak ke kampus, nanti aku kenalin kamu dengan kakak rohani aku, kata dia gitu. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Besoknya ke kampusnya dia, ketemu sama kakak rohaninya dia, cerita lagi sama kakak rohaninya dia, terus dia doain apa sampai dia ngajak, oh udah kebetulan nih minggu depan ada SPK nih di gereja saya gitu. SPK itu saya pengikut Kristus. Nanti ada beberapa kelas di situ, nanti kamu bisa selesain sampai kelas terakhir, sampai kelas kerajaan Allah gitu. Terus di situ bilang, oh ya nggak apa-apa, biar saya tambah-tambah belajar lagi tentang kekristenan, saya bilang gitu. Minggu depan saya langsung ke gereja, dan itu pertama kali saya masuk gereja. Itu salah satu gereja di Abalov di Jakarta Utara. Saya ke situ gereja, ikut SPK, dan nggak lama belum kelar saya ikut SPK, akhirnya saya dapat kerjaan di Bali. Akhirnya saya mengharuskan saya ke Bali gitu. Dan itu berapa hari sebelum Pasca. Sebelum Pasca di 2018. Saya ke Bali, dan di Bali saya ada kenalan teman, dan dia Katolik. Pas hari Pasca, posisinya di situ pas posisi saya di Bali, dan itu pertama kali saya ke Bali juga, dan itu saya nggak tahu ya di mana gereja Protestan, yang mana gereja Katolik, dulu nggak bisa membedakan sama sekali gitu, karena nggak paham gitu. Sampai akhirnya pas Pasca di Bali, saya diajak sama dia, ya udah kamu join dulu ke gereja aku di gereja Katolik di sini gitu. Ya udah datang sama dia. Pas udah datang masuk ke gereja, mereka pada nggak tahu itu apa namanya gitu. Sampai setelah itu kan ada sesi percikan air gitu tuh dari pastornya gitu. Akhirnya setelah saya percikan air tuh berdoa. Nah, pas di posisi berdoa ini tuh bener-bener apa ya, di posisi berdoa ini yang nggak pernah terlupakan sama aku sebenarnya dibanding yang lain gitu, karena yang bener-bener nyata itu pas posisi di situ gitu. Selesai berdoa, pas lagi berdoa itu kepala saya itu seperti dielus 2 kali dari depan ke belakang, 2 kali. Itu pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupakan dibanding yang lain gitu. Ini memang nyata banget, dan nggak ngerti mau bilang apa lagi. Pas selesai berdoa, saya ngomong sama teman, tadi siapa yang ngelus kepalaku? Nggak ada, kata dia gitu. Serius, aku ngerasa banget tadi ada yang ngelus kepala aku 2 kali, aku bilang gitu sama dia. Masa sih, kata dia gitu. Iya gitu, karena kan dia juga tahu story aku baru pindah juga Kristen gitu. Di situ dia nangis, teman aku dia nangis di situ. Kamu kenapa nangis gitu? Enggak, Tuhan itu sayang banget sama kamu, Tuhan itu udah memilih kamu gitu. Banyak dia ngomong waktu itu, ketika itu. Sampai akhirnya aku ikutan nangis, dia meluk aku. Habis itu kita pergi pulang. Pas sudah pulang itu long story, maksudnya setelah pulang dari gereja Katolik itu, akhirnya beberapa lama saya di Bali, ketemu dengan teman-teman Kristen yang lain gitu, sampai saat ketemu sama teman Kristen Protestan juga gitu. Akhirnya aku kenalan sama dia, dibawalah sama dia ke gereja Hillsong Bali. Saya ibadah di situ, selalu pergi sama dia gitu. Setelah jauh dari dia, saya sering sendiri gitu. Tapi dosa tetap, maksudnya di situ kayak masih banyak dosa juga yang saya lakukan ketika waktu itu. Sampai akhirnya aku memutuskan diri untuk dibaptis. Aku siap dibaptis. Aku udah bicara sama diri sendiri, aku siap dibaptis. Aku langsung ke salah satu anak pelayanan di Hillsong, saya jumpain, saya minta bilang, kapan ini ada acara baptis? Oh, minggu depan ada gini, baptis. Saya dibaptis tanggal 22 Juli 2018, saya dibaptis. Selesai dibaptis, itu luar biasa lagi yang saya rasakan. Antara kayak, aduh Tuhan, ini apa lagi gitu kan. Kayak bener-bener ujian lagi gitu, bener-bener diuji lagi gitu sama Tuhan gitu. Saya kenal dunia prostitusi,
saya kenal dunia narkoba, saya kenal dunia malam gitu. Tapi sebelumnya saya bisa lebih dulu kenal dengan dunia malam, dalam artinya kayak mabuk-mabukan setiap malam ke klub apa gitu. Setelah itu baru setelah dibaptis itu tuh baru saya kenal dunia narkoba, prostitusi dan yang lain-lain gitu. Itu gimana ya, selama selama saya menjalankan di dunia gelap itu, di dunia buruk itu, ya ibadah tetap ibadah, bahkan bahkan sampai mau memutuskan diri untuk pelayanan juga di gereja gitu. Saya pelayanan di Hillsong, terus akhirnya nggak pernah lupa doa, ibadah selalu, walaupun pelayanan jarang-jarang gitu. Narkoba tetap, malam tetap mabuk-mabukan gitu. Karena saya setiap hari berdoa gitu sama Tuhan, Tuhan kapan aku bisa lepas dari sini, Tuhan kapan aku bisa lepas dari situ. Sampai saya ikut connecting group juga di gereja gitu. Pokoknya banyak yang proses ketika itu gitu. Sampai aku setiap hari benar-benar berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan aku bisa lepas dari lingkaran ini, Tuhan kapan aku bisa lepas. Makin aku di dunia itu, makin banyak teman-teman aku yang anak-anak Tuhan yang lain gitu, yang Tuhan kasih ke aku gitu, Tuhan dekatkan ke aku gitu. Aku suka sharing sama mereka gimana gitu. Tapi narkoba tetap, sampai aku sampai bener-bener niat berbohong gitu sama mereka. Iya, aku udah stop gini, padahal masih make ketika itu. Panjang cerita, sampai setiap hari aku berdoa sama Tuhan gitu. Setelah dari situ, pas kejadian untuk lepas narkoba itu, aku benar-benar lepas narkoba itu di tahun 2020, di bulan 1 itu aku benar-benar lepas narkoba di 2001. Lepas dalam hal itu lepas dari narkoba dan dari lingkaran teman-teman prostitusi yang lain. Di situ aku benar-benar mungkin aku beranggapan di situ, oh Tuhan udah menjawab doa aku, walaupun bukan dengan cara indah gitu. Kita ada satu rumah itu, kita tinggal bertiga. Akhirnya di situ kita berantem. Aku berantem dengan mereka berdua. Sampai akhirnya aku pergi dari rumah itu. Aku pergi dari rumah itu nggak ada duit 1.000 pun yang aku bawa. Nggak ada duit yang 1.000 pun aku bawa gitu. Bahkan aku difitnah sama mereka ketika itu. Aku nggak bawa duit 1.000 pun. Puji Tuhan, ada satu orang yang baru aku kenal, dia nyelamatin aku. Aku tinggal sama dia, aku disuruh tinggal tempat dia, aku dikasih makan sama dia, itu dari bulan 1. Dari bulan 1 akhir sampai bulan 4 kemarin. Dan ketika aku diselamatin sama dia itu, ya tetap aja narkoba. Malah lebih parah lagi ketika itu. Yang biasanya kita seminggu bisa berapa kali, 2-3 kali, ketika aku tinggal sama ini orang, setiap hari gitu. Nggak pagi ke pagi malah gitu, pagi ke pagi. Aku mikir, Tuhan, aku berterima kasih banget gitu udah nyelamatin aku gitu. Ada orang yang menyelamatin aku. Tapi gimana ini juga sama aja gitu. Aku pengen lepas dari semuanya gitu. Aku berpikiran seperti itu gitu. Sampai akhirnya di bulan 4 saya lupa, saya waktu itu masih ada sisa 1 kalung. Saya lupa ketika itu saya ke Jakarta itu saya jual kalung. Saya masih ada sisa 1 kalung ketika itu, kalung emas saya. Pas ketika di bulan 4 itu saya baru ingat, oh ya ini kan aku kan punya kalung, masa aku pakai. Di situ aku baru sadar, selama itu aku nggak pernah sadar aku pakai kalung. Di situ akhirnya aku jual kalung itu, aku pergi ke Jakarta. Aku pergi Jakarta, tinggal di Jakarta. Di Jakarta juga banyak proses ketika itu, banyak banget proses. Berantem sama temen lah, beginilah, begitulah, banyak banget cerita ya. Pokoknya makin kesini tuh makin, tapi puji Tuhan untuk narkoba, prostitusi dan dunia mabuk-mabukan, puji Tuhan aku sekarang udah benar-benar stop. Kalau untuk mabuk aku udah lama stop. Narkoba itu benar-benar di bulan 4 kemarin itu benar-benar terakhir, karena aku lepas dari Bali. Sengaja aku pergi dari Bali itu supaya satu sisi juga aku bisa lepas dari dunia itu gitu. Setelah aku di Jakarta ya aku lepas semua gitu, prostitusi, narkoba, mabuk-mabukan, alkohol udah nggak mau kenal itu lagi gitu sekarang mah. Dan sekarang benar-benar fokus ke Tuhan gitu. Karena satu sisi juga kadang sempat berpikir sih gitu, kayak aduh,
aku munafik gak sih ini gitu. Aku sampai beberapa ke teman aku nanya, aku munafik gak sih aku seperti ini gitu. Aku munafik gak sih aku seperti ini gitu. Bahkan sampai detik ini pun aku masih ada dosa gitu, walaupun gak separah yang seperti dulu gitu. Cuma ya gimana ya, kadang sempat berpikir di situ. Cuma ya satu sisi pikiran positif menjawab juga gitu. No, aku pantas kok di hadapan Tuhan, aku layak kok di hadapan Tuhan. No, walaupun masa lalu aku kotor banget, masa lalu aku buruk banget, Tuhan masih terima aku kok. Buktinya sekarang aku masih bisa berjalan di jalannya Tuhan gitu. Banyak orang yang masih support aku, yang masih ngerangkul aku untuk bisa lebih fokus lagi di jalan Tuhan gitu. Cukup sekarang, aku sekarang sudah benar-benar berpikir, oh udah waktunya bagi aku untuk mengenal dunia-dunia yang nggak penting itu. Udah cukup bagi aku untuk tertawa di dunia-dunia yang nggak jelas itu gitu. Karena sekarang aku berpikir aku masih muda gitu, aku masih muda, sayang banget gitu masa muda aku dihabiskan cuma untuk dunia narkoba apa semua itu, sayang banget sih aku berpikir kayak gitu. Nah, apalagi dengan kisah teman aku yang meninggal juga, 2 orang itu meninggal dulu sebelum 2018, sahabat aku juga meninggal saat sekali kemarin 2020 sebelum aku berangkat ke Jakarta juga sahabat terbaik aku juga meninggal. Itu semua efek karena narkoba. Di situ aku juga jadi pembelajaran bagi hidup aku gitu. So sekarang aku benar-benar untuk stop semua itu. Sekarang setiap hari aku mencoba gimana setiap harinya aku bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu. Sekarang masih terus mencoba belajar hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Panjang sih cerita untuk pertolongan Tuhan itu. Tetapi aku selalu percaya bahwa Tuhan bakal selalu ada, bakal selalu menolong setiap aku di dalam lembah kegelapan gitu. Oke, mungkin apa ya, untuk saksi yang aku bisa terima Yesus gitu. Mereka sempat bilang sih, mereka bakal nerima Dio lagi kalau misalkan Dio balik lagi ke Muslim gitu. Tapi Dio sendiri juga udah ngomong gitu ke orang tua gitu. Apapun keputusan sekarang, aku nggak bisa diganggu gugat lagi istilahnya gitu. Aku nggak bisa kembali seperti yang dulu gitu. Inilah aku sekarang gitu. Aku udah nggak bisa balik ini. So mau orang tua terima aku atau enggak, mereka tetap aku anggap sebagai orang tua. Mereka tetap anggap orang tua walaupun mereka nggak nganggap aku sebagai anak mereka lagi gitu. Kalau memang mereka mau terima aku, ya harus mereka terima aku dengan keadaan aku sekarang gitu. Yang pertama, dari sebelum dan sesudah saya terima Yesus, banyak perubahan dalam hidup. Saya ngerasa damai, saya ngerasa kebahagiaan, saya nggak pernah ngerasa sendiri. Yang dulunya saya mungkin orangnya emosional atau lebih cuek atau gimana. Ketika saya mengenal Yesus, saya lebih bisa mengasihi setiap orang gitu. Saya lebih peduli dengan orang gitu, dan ya banyak banget lah perubahan dalam hidup setelah saya terima Yesus sama sebelum terima Yesus gitu. Apakah Anda melihat bahwa cinta Yesus itu dari hati kudus atau memang cinta nafsu gitu kira-kira? Kalau yang saya rasakan kalau memang itu cuma cinta nafsu, banyak hal yang mungkin saya bakal lakukan gitu, hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi dari awal memang ketika saya terima Yesus itu benar-benar dari hati gitu, benar-benar dari hati. Karena gini, kalau misalkan saya cuma istilah kayak cinta nafsu mungkin terima Yesus, mungkin saya nggak bakal mencari tahu tentang kebenaran Yesus. Tapi nyataannya yang saya lakukan adalah ketika saya terima Yesus dengan hati tulus, saya malah mencari orang untuk bisa mendidik saya lebih dalam lagi tentang kebenaran Yesus gitu. Artinya Yesus itu menjadi guru bagi Anda, kira-kira begitu? Iya.
apakah Anda kira-kira bisa sekuat tenaga untuk mengikutinya dia? Soalnya sesuai dengan ajarannya menyintai seseorang, menyintai musuh itu, apa itu bisa gampang dibuat di dalam pribadi kita? Sebagai guru kan dia mengatakan bahwa maafkanlah musuhmu, kira-kira begitu. Jadi kita mencintai musuh itu kan nggak gampang banget. Apa Anda kesiapannya ada untuk itu? Ya, oke. Nih pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika sebelum saya terima Yesus, bahkan saya pun sendiri pun sampai pernah merasakan kebencian yang sangat luar biasa kepada orang tua sendiri, papa saya, keluarga-keluarga yang lain, teman-teman, itu banyak banget. Tapi ketika saya terima Yesus, saya benar-benar bisa melupakan semua rasa benci, sakit hati, dendam ke mereka, bisa saya lepaskan semua. Saya mengampuni mereka semua, saya mengasihi semua orang. Bahkan sampai sekarang ini pun masih banyak kok orang-orang yang masih kayak menghujat saya, menghina saya gitu. Dengan aku memaafkan mereka, dan aku nggak pernah mendengar apa kata mereka. Yang aku ambil dari perkataan mereka adalah ketika mereka menghina, menghujat aku, menghakimi aku jadikan itu sebuah kekuatan bagi aku untuk bisa lebih sukses lagi ke depannya, untuk bisa memberitakan kebenaran lagi ke depannya, gitu. So itu nggak bisa sekarang ini yang aku rasakan itu bukan ketika mereka menghujat, menghakimi, itu nggak membuat pribadi aku jatuh sekarang, karena mungkin ini juga pertolongan Tuhan, mungkin Tuhan hidup dalam diri aku gitu. So itu bisa membuat aku lebih kuat lagi untuk memberitakan kebenaran gitu. Kalau dibilang setelah terima Yesus pun makin bertambah banyak sih sebenarnya problem gitu, masalah makin bertambah banyak. Cuma itu nggak menjadi beban berat lagi gitu. Misalnya kayak dari sebelum terima Yesus itu misalnya kayak numpuk semua gitu di sini, numpuk itu benar-benar terasa berat banget gitu. Setelah terima Yesus sampai sekarang ini pun masih banyak masalah sebenarnya. Cuma ya nggak terbebanin, ya nyantai-nyantai aja sih, bawaannya tuh santai aja gitu, nggak bawa stres lagi, nggak ada kayak dulu. Puji Tuhan, sudah menyaksikan tayangan tadi. Doa kami kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, sampai kita akan berjumpa dalam program-program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Shalom.